Pada kesempatan kali ini, review sekaligus membahas sebuah film yang berjudul Final Destination 1. Film ini bercerita tentang sekelompok anak muda yang berurusan dengan kematian, di mana mereka berusaha untuk selamat dari sebuah urutan kematian yang mengerikan. Lalu, apakah mereka akan berhasil mencurangi takdir kematiannya sendiri? Daripada penasaran, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Film ini diawali oleh scene yang memperlihatkan sebuah persiapan untuk perjalanan menuju Paris, di mana seorang remaja bernama Alex dibantu orang tuanya menyiapkan segala keperluan untuk berwisata bersama satu sekolahnya esok hari. Kemudian saat Alex tertidur, ia mendengar suara yang memanggil-manggil namanya. Alex pun terbangun, lalu tiba-tiba jam yang berada di sampingnya berubah seperti angka dari nama pesawat yang akan ia naiki, yaitu angka 180. Singkat waktu, kini Alex dan teman-temannya berada di bandara. Mereka pun sangat antusias dengan perjalanan liburannya itu. Lalu tiba-tiba Alex mendapatkan selebaran dari orang aneh yang mengatakan bahwa kematian bukanlah sebuah akhir. Sang guru cantik pun menghampiri dan menjauhkan Alex dari pria botak berkuncir itu. Kemudian saat Alex di tempat pemeriksaan tiket, ia melihat papan jadwal penerbangan terlihat kacau. Have you received any packages from persons unknown to you? Alex pun heran, lalu si mbak-mbak yang memeriksa paspornya mengatakan bahwa jadwal penerbangannya sama dengan tanggal kelahiran Alex. Sungguh kebetulan. Saat mereka di ruang tunggu, terlihat seorang wanita bernama Claire yang sedang membaca buku, lalu ia melihat foto tentang sebuah kecelakaan yang dialami oleh Lady Day. Ia pun seolah takut terjadi sesuatu dengan pesawat yang akan ia naiki. Sambil menunggu berangkat, Alex pun boker dulu alias bobar sama temannya. Tak lama kemudian, sebuah pengumuman untuk penumpang pesawat 180 disuruh untuk segera memasuki pesawat. Alex pun bergegas untuk menuju pesawat itu diselingi lagu aneh yang dimana sang penyanyi tewas dalam kecelakaan pesawat. Saat akan memasuki pesawat, Alex memiliki firasat yang gak enak. Apalagi saat ia tahu suasana langit yang sedang hujan. Lalu mereka pun mulai menempati kursinya masing-masing. Tak lama kemudian, Alex pun duduk di kursi dengan nomor yang sama dengan tanggal kelahirannya. Lalu tiba-tiba datang dua cewek seksoy yang meminta Alex untuk tukeran tempat duduk, karena dua sahabat ini ingin duduk berdampingan. Alex yang terbujuk rayuan mereka akhirnya berpindah dari kursinya. Temannya yang bernama Todd pun kesal, karena gagal berduaan sama cewek seksoy di pesawat itu. Lalu saat Alex duduk di kursi barunya, tiba-tiba meja lipat di depannya keluar. Pengunci dari meja itu sudah rusak. Tak lama kemudian, pemberitahuan untuk memasang sabuk pengaman pun terdengar. Itu berarti mereka pun akan segera take off. Hingga pada akhirnya pesawat pun mulai bergerak. Dengan perasaan gugup, Alex terus melihat keadaan di luar pesawat. Tapi beda halnya dengan yang lain, mereka semua terlihat gembira saat pesawat sudah meluncur. Tapi tiba-tiba, karena guncangan itu, mereka pun jadi panik. Tapi para pramugari pun memberitahu bahwa ini adalah hal biasa, dan guncangan pun mereda. Akan tetapi, guncangan yang kedua lebih terasa kuat, dan mereka pun menyangka bahwa memang ada yang gak beres. Keadaan pun semakin riuh saat badan pesawat sudah rusak karena ledakan itu. Hingga tiba-tiba, ledakan besar pun membuat semua penumpang tewas seketika, termasuk Alex. Tapi rupanya itu hanyalah bayangan Alex saja. Saat membuka mata, ia melihat dua wanita sedang meminta untuk tukeran kursi. Alex pun panik karena kejadian itu sama dengan yang ada di dalam bayangannya. Kemudian ia kembali mengecek penahan meja lipat di depannya. Dan benar saja, penahan meja itu rusak seperti dalam bayangannya tadi. Alex pun yakin bayangan itu merupakan sebuah firasat bahwa pesawat akan meledak. Melihat Alex yang panik sendiri, teman-temannya pun merasa heran. Lalu Alex pun mengatakan bahwa pesawat yang mereka tumpangi akan meledak. Jelas saja mereka kesal dengan perkataannya itu, dan keributan pun tak terhindarkan. Hingga pada akhirnya Alex dan beberapa temannya dikeluarkan dari pesawat karena kejadian itu, lalu Todd dan si cantik Claire menyusulnya.
Keributan pun masih terjadi saat di ruang tunggu. Kemudian sang pilot hanya memperbolehkan seorang guru saja yang boleh berangkat. Mereka pun hanya bisa melihat pesawat yang seharusnya membawa mereka berlibur itu. Lalu Alex menceritakan bayangan yang ia rasa begitu nyata baginya. Tapi mereka menyangka itu hanyalah mimpi buruk. Merasa tidak terima, mereka pun baku hantam lagi. Tapi tiba-tiba, apa yang ada dalam bayangan Alex benar-benar terjadi. Pesawat yang harusnya membawa mereka akhirnya meledak. Mereka pun seolah tidak percaya atas apa yang mereka lihat. Singkat waktu, kini mereka berada di sebuah ruangan di bandara itu. Terlihat teman-temannya masih merasa kesal terhadap Alex atas kejadian yang sama sekali bukan kesalahannya itu. Tapi tak lama kemudian, pihak bandara dan 2 orang agen FBI datang menemui dan akan memberikan pertanyaan kepada mereka, terutama kepada Alex yang menjadi perhatian mereka. Mereka pun menjalani sesi tanya jawab dengan agen FBI ini, tapi memang mereka tidak bersalah dan tidak ada kaitannya dengan kecelakaan itu. Hingga pada akhirnya mereka pun diperbolehkan pulang. Sesampainya di rumah, Alex pun melihat berita tentang kecelakaan yang hampir saja menimpanya. Dengan perasaan sedih, ia tahu bahwa banyak dari temannya yang tewas dalam kejadian itu. Lalu tiba-tiba, sebuah petir membuat Alex melihat keadaan di luar rumah. Lalu ia melihat sebuah petir besar berada di atas rumah Todd. Alex merasa firasat buruk terhadap Todd. Di keesokan harinya, Alex berada di acara untuk mengenang para siswa yang menjadi korban di kejadian itu. Lalu ia pun heran saat melihat agen FBI ikut menghadiri acara. Saat berada di sana, semua terlihat membenci Alex. Tapi beda halnya dengan Claire, ia sangat berterima kasih kepada Alex karena membuatnya selamat dari kejadian itu. Singkat waktu, malam pun tiba. Terlihat Alex begitu fokus pada bacaan tentang kecelakaan pesawat. Lalu hembusan angin dari kipas membuatnya melihat sebuah koran dengan ada foto Claire yang sedang menghadiri upacara kematian. Karena melihat Claire yang begitu seksoi, Alex selanjut melihat majalah dewasa. Tapi tiba-tiba, majalahnya pun hancur mengenai kipas angin itu. Lalu potongan kertas dari majalah itu membentuk kata Todd, "Jangan pakai ngen ya." Seolah itu adalah pertanda. Scene pun beralih ke rumah Todd. Pada saat itu hembusan angin malam begitu terasa sampai ke WC. Tak lama kemudian ia pun boker pada tempatnya. Tapi ia tidak sadar bahwa ada air sabun yang bocor di bawahnya. Lalu ia melakukan aktivitas perawatan ketampanan seperti biasanya. Sementara itu air terus mengalir seperti mengejarnya. Hingga tiba-tiba, sebuah tali dari peralatan shower pun menjeratnya. Ia pun berusaha mengambil gunting dan tidak berada jauh darinya. Tapi gerakan itu justru membuat cekikan dari tali semakin kuat. Kakinya pun tidak mampu menahan tubuhnya karena licin oleh sabun. Hingga pada akhirnya, orang yang selamat dari kecelakaan pesawat itu akhirnya tewas juga. Lalu kita kembali ke Alex. Karena pertanda itu, ia memiliki firasat buruk kepada Todd. Ia pun segera mendatangi sahabat dekatnya itu. Sesampainya di sana, Alex pun kaget dengan banyaknya polisi dan agen FBI di rumah Todd. Begitu juga Claire. Alex pun menanyakan ke bapaknya Todd apa yang terjadi. Tapi ia malah dituduh sebagai penyebab kematian Todd yang mereka pikir itu adalah bunuh diri. Di keesokan harinya, Alex mendatangi Claire. Dan ia menanyakan tentang keberadaan di rumah Todd semalam. Claire pun mengatakan bahwa semenjak di pesawat itu, ia bisa merasa apa yang Alex rasakan tentang penglihatannya. Hal itulah yang membuat Claire akhirnya meninggalkan pesawat. Ia pun merasakan hal yang sama dengan Alex pada saat semalam. Makanya ia datang ke rumah Todd. Lalu Alex menyangka bahwa Todd adalah yang pertama mati dari mereka. Ia pun ingin memiliki penglihatan itu lagi. Mendengar perkataan itu, Claire mengajaknya memeriksa jenazah Todd yang masih berada di gereja. Hingga ketika malam-malam, mereka pun menyusup seperti maling ke gereja itu. Lalu mereka pun melihat jasad teman mereka yang telah mati. Mereka pun kaget dengan gerakan dari jasad Todd. Lalu seorang pengurus jenazah menghampiri mereka dengan mengatakan bahwa gerakan tadi merupakan kejang mayat yang disebabkan zat kimia dalam pembuluh darah. Dan itu hal biasa. Dari si pria ini mereka mengetahui bahwa Todd sebenarnya mati bukan karena bundir. Karena dari mayat itu terlihat luka yang menunjukkan usaha Todd untuk menarik tali yang menjeratnya. Si pria Maghrib itu mengatakan bahwa tidak ada yang kebetulan dalam kecelakaan yang berujung kematian.
Semua sudah ada rancangannya. Mendengar perkataan itu, Alex bertanya apakah jika kita mengetahui rancangan itu, kita bisa mencurangi kematian? Pria itu mengatakan bahwa sebenarnya Alex sudah melakukan itu dengan turun dari pesawat, dan itu akan membuat rancangan baru untuk kematian yang selamat dari kecelakaan. Lalu pria itu menyuruh Alex untuk menggunakan firasatnya jika ingin mencurangi kematian lagi, tapi harus siap menanggung resikonya jika melakukan itu. Tak lama kemudian, mereka pun meninggalkan pria tersebut. Di keesokan harinya, mereka nongki-nongki sambil membahas tentang perkataan si pengurus mayat. Ia merasa yakin bahwa ketujuh orang yang selamat dari pesawat akan segera mati dengan rangkaian kematian yang baru. Karena menurut Alex, seharusnya mereka semua mati dalam pesawat. Kemudian ia mengatakan bahwa Alex ingin mencurangi kematian lagi seperti saat di pesawat. Tapi menurutnya ia harus mengetahui pola atau urutannya dahulu sebelum ia mencurangi kematian. Lalu tiba-tiba, Coffee. Starts with a C and ends with an A. So does the word show. bayangan bus yang dilihatnya itu hanya ada di kaca. Seolah itu adalah petunjuk baru untuknya. Tak lama kemudian, Carter melihat keberadaan mereka yang langsung menghampiri mereka. Dan kebetulan, yang lain pun berada di sana seperti reunian. Dan seperti biasa, Carter nyolot terus kepada Alex dan selalu menyalahkannya. Pacarnya pun sudah muak dengan kelakuan Carter, tiba-tiba ia pun pergi. Namun, Fucking dead. mereka pun kaget melihat temannya mati disambar bus antar kota. Ternyata bayangan itu adalah pertanda untuk pacar Carter. Berarti nambah lagi kematian orang-orang yang selamat dari kecelakaan pesawat itu. Singkat cerita, penyebab terjadinya kecelakaan pesawat itu sudah diberitakan. Kemudian Alex melihat jalur ledakan dari pesawat dengan teman-temannya yang sudah mati. Dan ternyata urutannya sama dengan posisi duduk dalam pesawat itu. Akhirnya ia menemukan pola dari urutan kematian yang akan menimpa mereka. Lalu ia pun melihat si Bu Guru adalah orang yang akan mati selanjutnya. Scene pun langsung beralih ke rumah si Bu Guru. Terlihat ia sedang teleponan dengan saudaranya. Tak lama kemudian ia melihat Alex sudah berada di halaman rumahnya. Karena Alex mengira bahwa gurunya itu akan mati. Tapi karena si Bu Guru sudah menganggap Alex itu aneh, ia pun langsung menghubungi agen FBI. Karena Alex peduli dengan beliau, ia berusaha mengecek ban mobil guru itu. Takutnya ada hal yang membahayakannya. Akan tetapi niat baiknya malah dicurigai agen FBI yang baru tiba. Alex pun akhirnya dibawa ke kantor polisi. Sesampainya di sana, Alex menceritakan tentang urutan kematian yang dihadapi oleh korban selamat dari kecelakaan pesawat. Ia pun mengatakan bahwa si Bu Guru adalah orang yang akan mati selanjutnya. Kedua agen ini pun seolah tidak percaya dengan ucapan Alex. Karena memang Alex tidak bersalah, mereka pun membebaskannya. Sementara itu, si Bu Guru kini merasa tenang saat Alex sudah tidak ada. Ia pun memutar lagu jadul dari John Denver, penyanyi yang mati karena kecelakaan pesawat. Sungguh kebetulan lagi kan? Apakah ini sebuah pertanda? Oh, jelas. Lalu tiba-tiba ia melihat bayangan hitam seolah berada di belakangnya. Kemudian hembusan angin membuat padam kompornya. Tak lama kemudian, teh hangat pun sudah siap diseruput. Ia pun kaget karena masih trauma dengan nama sekolah di cangkir tersebut. Konyol sih, ia pun gak jadi minum teh dan lebih memilih abok ape campur es kuku Bima. Tapi tak sadar, gelas itu retak hingga menyebabkan minuman beralkohol menetes sampai ke monitor. Saat mengetahui banyak asap pada monitor, ia pun berusaha mengeceknya. Koslet itu akhirnya menimbulkan ledakan yang membuat pecahan kaca nyocol di leher si Bu Guru. Sementara itu, Alex yang telah bebas melihat kobaran api yang seperti petunjuk baru untuknya. Ia pun segera langsung bergegas menemui gurunya. Lalu kita kembali ke si Bu Guru. Dengan luka sobek di leher, ia berjalan sempoyongan mencari kain untuk lukanya. Tapi ia tidak sadar bahwa minuman beralkohol di lantainya membuat api menyebar. Lalu tiba-tiba, si ibu guru pun semakin tidak berdaya. Ia pun berusaha mengambil lap yang sempat ia simpan di atas pisau. Lalu, pisau dapur itu pun mendarat tepat di dadanya. Tak lama kemudian, Alex pun tiba di sana dan menemukan keadaan Bu Guru dalam kondisi yang sangat menyeramkan. Kemudian Alex mencoba untuk menolongnya, tapi tiba-tiba beliau pun mati seketika.
Lalu Alex refleks mencabut pisau itu dan ia kaget bahwa kejadian itu bisa membuat dirinya menjadi tersangka. Alex pun langsung kabur dari rumah itu sebelum ada yang tahu. Tanpa diduga, malah temannya sendiri yang melihat kejadian tersebut. Sin pun beralih ke Claire. Ia mengatakan bahwa agen FBI mengawasinya dan ia pun menyuruh kedua temannya itu untuk menemui Alex yang kini sedang bersembunyi karena cuma dia yang tahu siapa di antara mereka bertiga yang akan mati selanjutnya. Mendengar perkataannya itu, mereka pun langsung menemui Alex. Tak lama kemudian, mereka kini telah bersama Alex. Karena tidak mungkin membawa Alex pulang, di dalam mobil, Claire dan kawan-kawan akan membawanya ke sebuah kabin milik ayahnya. Lalu karena penasaran, Carter pun bertanya tentang siapa yang akan mati selanjutnya. Tapi tentu saja Alex tidak bisa langsung menjawabnya. Karena tidak ada jawaban, Carter akhirnya kesal dan langsung tancap gas. Ia pun menganggap lebih baik mati saat itu daripada hanya menunggu giliran untuk mati. Saat yang lain menyuruhnya untuk berhenti, Alex melihat sabuk pengamannya dalam keadaan rusak, tapi rupanya itu hanya bayangannya saja. Kemudian tak lama setelah kejadian itu, ia melihat bayangan kereta api. Dan seperti biasa, itu adalah petunjuk baru. Hingga pada akhirnya, Carter berhenti di pintu lintasan kereta api. Ia berniat untuk mengakhiri hidupnya di sana. Tak lama kemudian, Move the car. Can't you open the door? kereta pun datang. Semua orang yang di mobil panik dan langsung keluar. Sementara Carter acuh saja dan pasrah. Lama-kelamaan, ia pun jiper. Carter akhirnya berusaha kabur tapi mobilnya malah mogok. Pintu pun jadi terkunci sendiri. Lalu sabuk pengamannya malah rusak. Dan ternyata bayangan Alex itu adalah sabuk pengaman Carter. Carter akhirnya kesulitan untuk keluar dari mobil itu hingga pada akhirnya Alex pun berusaha menolongnya. Carter berhasil diselamatkan Alex. Alex pun kini mengetahui bahwa sabuk pengaman yang rusak dalam bayangannya itu adalah milik Carter. Itu berarti Carter lah yang selanjutnya akan mati. Lalu Billy yang mengetahui Carter akan mati merasa takut jika harus terus berdekatan dengan temannya itu. Tanpa mereka sadari, plat besi dari pecahan mobil berada di bawah kereta dan terbawa angin. Lalu tiba-tiba Billy akhirnya tewas seketika karena tersambit plat besi itu. Mereka pun kaget melihat kejadian itu. Alex pun bertanya-tanya, kenapa malah Billy yang mati? Padahal sabuk yang rusak itu menunjukkan Carter yang harusnya mati. Tak lama kemudian, ia pun sadar. Karena Carter diselamatkan Alex, urutan kematiannya pun melewatinya. Hingga menjadi Billy yang mati, sesuai dengan urutan kursi di pesawat yang terkena efek ledakan. Dan karena Alex yang menyelamatkan Carter, Alex pun akan mendapat giliran selanjutnya. Merasa polisi akan segera datang, mereka pun segera meninggalkan tempat itu. Singkat waktu, saat berada di kabin, Alex mengamankan hal-hal yang ia rasa akan membuatnya mati. Makanya pun sesuai standar protokol kesehatan ala orang yang gak mau mati. Dan tak lama kemudian, seperti biasa, hembusan angin aneh datang ke kabin itu. Alex sudah mengetahui kebiasaan itu, lalu tiba-tiba Alex berhasil selamat dari benda tajam dan berkaratnya kail pancing yang hampir menusuknya. Dengan sombongnya, ia merasa dengan cara ini ia bisa mengalahkan takdir. Lalu Alex baru tersadar bahwa saat di pesawat itu ia berpindah tempat duduk pada saat dua cewek meminta tukeran. Sementara Claire berada di sampingnya, itu berarti Claire lah yang akan mati selanjutnya. Sin pun beralih kepada Claire. Sebuah petir menjambar tiang listrik di depan rumahnya, hingga membuat kabel bertegangan tinggi terputus dan bergerak seperti cacing kepanasan. Lalu ia pun kaget saat melihat anjingnya dalam keadaan bahaya. Tak lama kemudian ia melihat lilin yang padam seperti sebuah pertanda untuknya. Kemudian Claire berusaha menyelamatkan anjing kesayangannya itu, tapi tiba-tiba air dalam jumlah besar itu jelas berbahaya jika dikombinasikan dengan listrik. Ia pun menyelamatkan diri pakai jurus Spider Girl. Sesampainya di kamar, petir pun membuat percikan api bertebaran di rumahnya. Kemudian Claire berlari menuju mobil di garasi. Ia pun langsung tancap gas. Lalu tiba-tiba hampir saja pipa besi itu nyocol di wajahnya. Tak lama kemudian, Alex pun tiba di sana. Ia pun kaget saat melihat kekacauan di rumah Claire. Sementara itu, Claire terjebak dengan kabel listrik yang membuat mobilnya koslet hingga sampai mogok.
Lalu pompa bensin di garasi pun turut memeriahkan kekacauan ini. Tak lama kemudian, Alex menghampirinya lalu berusaha menyingkirkan kabel sialan itu. Kabel itu pun berhasil membuat bensin menjadi api. Mengetahui mobil Clear akan meledak, Alex berniat untuk menyingkirkan kabel dengan tangannya. Karena dengan cara itu, Clear akan terlewati oleh urutan kematiannya, karena telah diselamatkan oleh Alex. Lalu, Alex pun memulai aksinya. Alex pun pingsan dan anehnya kabel itu pun langsung padam seolah itu hanya cara agar Clear mati. Lalu 6 bulan kemudian, Alex selamat dari sengatan listrik itu. Mereka bertiga kini telah berada di Paris. Mereka pun senang karena merasa berhasil mengalahkan urutan kematian itu. Tapi Alex lagi-lagi membahas tentang urutan kematian. Ia mengatakan bahwa kematian Clear terlewati karena Clear diselamatkan Alex. Itu berarti yang akan mati selanjutnya adalah Alex. Merasa dirinya seperti terancam kematian, ia pun langsung melihat sekeliling. Takut-takut ada yang bisa menyebabkan kematian. Kemudian Alex kembali merasakan firasat aneh dengan dendangan Kang Ngamen yang menyanyikan lagu yang sama. Amer itu membasahi nama Alex. Merasa tidak aman, ia pun langsung berniat untuk pergi ke hotel. Lalu tiba-tiba Stay away. Clear pun bisa merasakan firasat seperti Alex. Karena panggilan itu, Alex terselamatkan oleh Clear. Dan tidak sampai di situ, hampir saja Alex dihantam huruf 180 dalam ukuran jumbo. Kemudian Carter mengatakan kembali bahwa Alex lah yang akan mati. Tapi ia tidak sadar bahwa ia telah menyelamatkan Alex. Itu berarti yang selanjutnya adalah So who's next? Carter pun tewas, dan film Final Destination pun berakhir. Gimana? Sangat menegangkan bukan? Takdir seseorang itu akan sesuai dengan jalan yang telah dipilihnya, karena setiap pilihan itu menentukan rentetan takdir selanjutnya. Seperti di kisah ini, mereka sebenarnya ditakdirkan untuk mati di pesawat, tapi karena sebuah firasat mereka tidak jadi mati di sana. Itu berarti mereka membuka takdir baru atau cara baru untuk mati. Dan kalau menurut gua, mereka itu bukan selamat dari mati, tapi takdir kematian mereka yang tertunda. IMDb untuk film ini adalah 7,0, karena film ini sangat unik, di mana benda-benda yang sepele dari kegiatan sehari-hari bisa mengakibatkan kematian. Setiap adegannya pun terlihat nyata dan ceritanya pun membuat kita seolah berpikir akan pertanda kematian yang diperlihatkan, hingga bisa membuat kita terbawa suasana. Coba bayangkan, jika kalian mempunyai nasib seperti Alex, apa yang akan kalian lakukan?